di grup-grup WhatsApp yang lain memang kalau saya diundang-undang itu isinya perdebatan agama, terus saya juga kurang mau Melelahkan terlibat ya. juga. Biasanya itu dan kebanyakan membernya bukan mau belajar tapi emang datang cuma mau buat ini aja ya, cari sensasi gitu. Iya, apa malam ini yang mau kita bagusnya? Apakah breakout gitu Pak Agus? Ada, enggak sih. Mas, ini tentang tadi itu Wahyu itu bukan Alfa dan Omega tapi Alef sampai Tau. Iya, ini yang saya tertarik ini. Tadi saya mendengar dari Mas Donald, teks aslinya itu tidak seperti yang diterjemahkan LAI itu. Jadi akulah Alfa Omega, di belakangnya itu kata Tuhan tuh. Jadi kalau di LAI kan kesannya Yesus yang membuat pernyataan itu ya. Tetapi sebenarnya ada di belakangnya kata Tuhan, kata Allah gitulah. Artinya cuma dibalik lah. Kalau misalkan kata Allah, akulah Alfa dan Omega. Itu gimana menurut Bang Aldo, Pak? Ini ada informasi, mungkin bisa Pastinya sih kita lihat langsung ke kitabnya ya. Jadi jangan berasumsi. Saya sendiri terus terang nggak terlalu hafal kalau mengangkat kitab Wahyu itu. Jadi kalau kitab Wahyu itu ya rekan-rekan, ini kan kitab yang mistik ya. Nah saking mistiknya sama murid-murid Yesus aja itu tidak dijadikan sebagai pedoman pengajaran di abad-abad awal. Nah ini karena memang waktu di abad 4 mau dikanon ya, mau dipisahkan ya mana kitab yang dianggap itu sebagai pengajaran dan mana yang bukan. Lalu entah kenapa si bapak-bapak gereja itu memutuskan kitab ini dimasukkan ke dalam materi pengajaran. Padahal di abad-abad awal aja tidak semuanya ya, tidak semua jemaat ini menerima ini. Karena kalau kita baca di kitab ini ya, di awal-awalnya, ini hanya tulisan dari Yohanes sebagai uskup atau gembala kepada 7 jemaat di Asia Minor. Gitu. Jadi ini sebenarnya tidak ditujukan. Artinya masih tergolong gnostik awalnya. Gitu. Awalnya dianggap kitab gnostik itu ya? Enggak juga. Ini terpisah dari gnostik ya. Tapi memang ini istilahnya penuh misteri gitu. Jadi satu ayat gitu ya. Ini nggak ada kepastian tafsirannya apa gitu yang paling pasti gitu. Di abad-abad awal aja ini tafsirannya itu banyak ya. Dan ya jemaat Asria kami ini di abad awal tidak menerima kitab ini gitu. Kami baru terima kitab ini tuh di abad ke-7. Jadi memang kalau bicara sama gereja kami, kitab Wahyu ini tidak masukkan ke dalam kanon, tapi ke dalam kitab apokrif gitu, yang kitab yang dihormati lah gitu. Iya. Nah, kalau saudara tanya kepada teman-teman Kristen, ya kan Kristen itu ada ribuan aliran. Nah, mereka kalau ditanyain satu ayat di dalam kitab ini artinya apa? Itu banyak artinya. Jadi berbeda-beda gitu. Karena ini emang beda sama kitab yang lain ya. Kalau kitab Injil itu artinya kan adalah kisah tentang Yesus pengajarannya. Terus ada kitab Igeret. Igeret itu atau kitab penggembalaan itu ada dari Paulus, ada dari Petrus, ada dari Yohanes. Itu maksudnya adalah surat dari istilahnya tuh dari ulama yang paling tinggi kepada jemaatnya gitu. Nah, itu namanya Igeret. Nah, yang ini di kitab Wahyu yang ditulis sama Yohanes ini beda sendiri gitu dari jenis kitab yang lain gitu. Karena sifatnya itu sebenarnya ini ada rahasia di balik apa yang tertulis. Nah, karena ini rahasia, makanya di abad-abad awal aja itu ada penafsirannya beda-beda. Nah, ditambah lagi dengan gereja-gereja modern gitu yang menafsirkan dengan bebas-bebasnya, jadinya ini beda satu sama lain. Oke, Aldo, aku minta izin ya. Ini di record apa ya? Boleh ya di record? Ya record aja nggak apa-apa. Oke. Ya silakan lanjut Pak Agus. Lanjut dulu. Terus lanjut. Coba kita lihat ini deh apa ayatnya nih. Ntar ya saya coba itu ayatnya itu di Alfa ya. Wahyu 1 ayat 8 ya. Sudah ini sebagai disusun ulang. Lanjut dong. Ya, Wahyu 1 ayat 8 kalau yang LAI-nya bunyinya aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada ya dan yang akan datang yang maha kuasa. Nah, ini ada kesalahan yang sangat fatal ya sama LAI di sini. Ini di dalam aslinya ya. Di dalam aslinya itu tidak ada frasa Tuhan Allah. Makanya kalau kita mau cek ini lebih baik kita cek ke Yunani
Yunani Inggrisnya atau yang Aramaik Inggris. Nah, kalau yang Yunani Inggrisnya, ini saya mesti cek dulu ya, Bible Hub. Ini sering jadi sengketa di dalam kekristenan sendiri, terutama antara saksi Yehova dan Kristen yang lain. Oke, Romo. Lanjut. Revelation 1, oke, ayat 8. Yang Greek. Bahkan LPPH-nya tanggal 18 itu. Iya. Paralel udah. Nah, ini saya coba share screen, bisa nggak ya? Oke, share screen, Romo. Screen, start now. Ya, belum bisa. Sebentar ya. Screen, start now. Ya, ini ada display over other apps. Sebentar. Biasanya bisa langsung ini. Bisa. Ini udah share screen, bisa diizinin, dibuka. Oke, udah ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di ini layar saya. Iya. Ya, nah ini kalau kita lihat yang di versi Yunani Inggrisnya, di sini jelas nih, I am the Alpha and the Omega, the beginning and end. Who is Lord? God, Ini yang ada the being and who was and who is coming, the Almighty. Ya. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terlalu cepat. Kata Berantakan. Lord God itu, ya, ini kalau di bahasa aslinya kurios itu bisa Theos itu. kurios. Itu Theos. Nah, God-nya itu Theos. Memang betul nih kalau God ini dari Theos. Iya. Tapi kalau kurios ini ke Inggris jadinya Lord, padahal aslinya itu bisa jadi YHWH dia. Nah, kita lihat untuk pastinya kita lihat ke yang Pesita Aramaiknya. Karena Yesus ini kan berbahasa Aramaik ya. Jadi pada saat dia ngomong, ini kalau perkataan Yesus ini kayak begini, berarti dia ngomong dalam bahasa Aramaik. Kita ceknya coba ke Aramaiknya juga. Namanya itu kan Pesita. Ya, Pesita online, kita masuk ini websitenya suprana.com. Ini saya perbesar ya, Mas. Kita cek di sini. Yang ini sama yang coba sama KJV-nya. Oke, nah ini 1 sampai 8. Sayangnya kalau di ini di Aramaik ada naskah yang nggak ada. Kita cari naskah yang lain. Oke, di sini ada naskahnya. Lihat naskah yang ayat 8 pasal 1. Nah, ini dia. Ini ada terjemahan Inggrisnya udah ya. Aloha the Lord. See, Aloha the Lord, ya kan? The beginning Nah, and kita lihat. Ya, jadi ini belum. Nah, ini dia. Nah, kalau Aloha itu kan dalam Aramik itu. Nah, ini kalau kita lihat, sorry. Kita lihat Lord Master. Ininya aja dulu. Anak saya kan. Iya. Nah, Bagus. ini ada kata Maria. Bagus. Bentar Aldo. Bagus, maaf Bagus. Ya. Iya. Oke, lanjut Aldo. Nah, ini kata the Lord ya. Kalau di dalam bahasa Aramaiknya Yesus itu Maria. Ini di sini ya. Mana dia, Man? Ini dia, Lord itu Maria. Yang vocalize Maria. Ya. Lord. Maria. Tiga. Lord Master. Nah, Maria ini sendiri sebenarnya kalau di dalam terjemahan yang sekarang ya, Maria ini adalah nama ya. Jadi MRYA. Ini kalau di dalam bahasa Aramaik, kalau di dalam Ibraninya YHWH gitu. Nah, jadi kembali ke ayat yang tadi ya. Jadi maksudnya gimana tuh menurut Aldo? Ya, maksudnya ini yang bicara adalah YHWH Tuhan. Cuman kalau di dalam bahasa Inggris kan jadi bingung kan, Lord God, Tuhan. Emang selama ini kesalahannya LAI apa itu maksudnya? Yang tadi Aldo bilang. Kesalahannya LAI itu emang nggak pakai kamus yang baik dia buat kamus sendiri. Jadi Allah huruf besar semua, ada Allah huruf kecil semua gitu. Itu beda-beda definisi. Nah, ini nggak boleh kayak begini. Tuhan huruf besar semua sama Tuhan T-nya aja yang besar, beda definisi, itu nggak boleh. Kalau di dalam terjemahan sekarang ya, nama itu ya harus disalin sesuai dengan apa adanya gitu. Nama Aldo ya Aldo, nama Yakub ya Yakub gitu kan. Nama Allah ya Allah gitu. Termasuk ini. Kalau di sini ya, ini di sini adalah Maria Allah.
Kalau Maria Allah ya, itu di dalam bahasa Indonesia yang baik yang benar disalinnya harusnya Maria Tuhan. Nah, Maria ini kan kurang familiar, makanya bisa dijelaskan lagi di catatan kaki. Maria itu apa gitu. Nah, Maria sebenarnya adalah YHWH yang di dalam tradisi orang Yahudi di abad 1 itu disebutnya sebagai penghormatan disebutnya itu Mar Yah. Mar itu adalah pemilik, Yah itu adalah nama suci itu. Jadi karena ini nggak boleh sembarangan saking sucinya, nggak boleh apa adanya itu langsung disebutkan gitu, nggak boleh. YHWH makanya pada saat disalin ke Aramaik jadinya MRGA. Emang kalau di LAI seperti apa itu? Belum lihat. Kalau LAI ya LAI itu mah ngawur-ngawur banget itu. Jadi 18 ya? ya Oh, YHWH diganti jadi Tuhan huruf besar semua. iya, ini bukan. Ini Tuhan Allah. A besar, LLAH kecil. Nah, Tuhan Allah di dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan yang bernama Allah. Itu kan definisi sempitnya. Itu kalau secara kekristenan umumnya Ini itu. kita bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Iya. Misalnya Tuhan Yesus itu definisinya Tuhan yang bernama Yesus. Tuhan Allah itu artinya Tuhan yang bernama Allah. Sama kayak gubernur Anies, gubernur yang bernama Anies, presiden Jokowi, presiden yang bernama Jokowi. Jadi depannya itu menyikapinya itu, Dok. Selama ini kan kita tahu Kristen beda lagi tuh memaknai kata ALLAH. Itu kan beda itu dalam memaknai itu. Kecuali yang huruf besar diakui itu adalah YHWH. Umumnya seperti itu ya kalau nggak salah ya. Atau bukan salah? Tuhan ya kalau nggak salah Tuhan huruf besar ya. Tapi kalau Allah itu gitu kan. Ilah itu ngaco. Kadang YHWH diganti Tuhan huruf besar semua, tapi ada ayat di mana YHWH huruf besar semua diganti Allah huruf besar semua itu ada gitu di dalam perjanjian lama. Makanya kalau saya sarankan gitu kepada teman-teman yang mau pelajari Bible ya, lebih baik jangan pakai LAI gitu. LAI sendiri udah pernah banyak yang negur ya. Termasuk saya mengkritisi gitu sampai akhirnya kepala penerjemahnya itu Pak Anwar Chen bilang kalau emang ini perlu direvisi, dan kayaknya sih dalam waktu dekat itu akan muncul revisi yang terbaru dari mereka gitu. Mereka ini penerjemah tapi buat kamusnya sendiri gitu. Membuat kan lucu. Buat kamus sendiri gitu ya jadinya. Iya, kalau misalnya kamus yang mempertajam kamus KBBI kita itu oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau ini kamus sendiri tapi malah bertentangan sama kamus resmi bahasa Indonesia KBBI versi kelima, nah ini udah sebenarnya nggak boleh dipakai. Sama aja kayak misalnya gini nih, saya menerjemahkan ya, saya buat kamus sendiri elephant ya di dalam bahasa Inggris, saya di dalam bahasa Indonesia saya ganti kura-kura gitu. Tapi kalau elephant huruf besar semua saya ganti dinosaurus di Indonesia. Sebenarnya kan itu salah kaprah, ya kan? Tapi kalau saya mengajarkan itu kepada anak-anak saya sendiri yang masih kecil, anak-anak saya pasti akan ngikutin bapaknya, paham ya? Iya, paham. Enggak, cuman ini kan jadi bentuknya seperti ada revolusi jadinya kan buat si LAI itu, nggak apa-apa itu, Dok. Oh, ini kesalahan memang udah bertahun-tahun. Mereka membuat, mereka berdiri tahun 1954, 9 Februari. Nah, mereka melakukan penerjemahan ini dari Hindia Belanda kan yang memberikan tongkat estafet penerjemahan itu kepada mereka. Lalu pada tahun 1974 itu keluarlah TBLAI, terjemahan baru LAI. Nah, ini sebenarnya ya, ini udah lumayan baik gitu. Kenapa? Karena dulunya penerjemah LAI itu dibantu sama saudara muslim pada saat menerjemahkan, sehingga banyak istilah-istilah Islam yang masuk ke dalam bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu rendah. Iya, betul. Nah, jadi ada kata Ka'bah, ada kata masjid di situ, Assalamualaikum lah. Banyak deh nama-nama yang tokoh-tokoh yang TL ya? ada di Quran. Ya, terjemahan lama, terjemahan yang ini kuno ya, linker gitu. Yang 1800, 1900 ya. Sebelumnya 1600 juga ya sudah dimulai diterjemahkan. Itu kan
yang namanya terjemahan memang kita harus sadari ya, tidak ada yang sempurna, makanya perlu direvisi terus. Nah, pada saat LAI muncul, LAI ini memang merevisi banyak kata-kata yang berasal dari saudara Muslim yang jadi penerjemah itu gitu, yang diambil dari Quran. Nah, sayangnya ya, nama Allah ini tidak dihilangkan gitu. Yang harusnya itu hilang, tapi ini masih dipertahankan. Nama atau kata? Kata itu kan terbagi dua. Ya. Maksudnya ini secara umum Ada kata generik sama proper name. Nah, Allah di dalam konteks bahasa Indonesia itu adalah nama kan sebenarnya. Dan itu kalau kita lihat dari Muslim ya, yang membantu penerjemahan saat itu. Iya, itu mestinya itu diganti dengan Tuhan. Kebanyakan Tuhan yang paling pas itu. Jadi di LAI ini kekurangan data ya pada saat itu ya, karena dulu kan nggak ada istilahnya Google gitu ya untuk ngecek terjemahan yang lain ya, ngecek naskah dengan mudahnya gitu, naskah-naskah kuno. Jadi istilahnya kekurangan data dan ya menerjemahkan sesuai dengan pemahaman mereka pada saat itu. Nah, sayangnya adalah sejak 1974 itu tidak ada kompetitornya di Indonesia. Lembaga ini. Kalau lembaga ini gitu, produknya itu diterima dan pokoknya tahunya adalah LAI yang menerjemahkan udah bagus deh gitu. Nggak ada kompetitor berarti kan nggak ada R&D, nggak ada istilahnya penyempurnaan gitu. Nggak ada kritisan. Nah, inilah kesalahan, betul gitu. Istilahnya udah terima aja. Nah, akhirnya umat Kristen di Indonesia ini menjadi berbeda dengan umat Kristen yang ada di luar. Kekristenan ini kan sebenarnya agama impor kan? Iya, betul. Impor. Nah, iya, semua datangnya dari luar negeri ya. Nah, yang di luar negeri itu nggak ada yang menyembah Allah kecuali yang di Arab ya. Iya. Nah, contohlah Katolik ya, asalnya dari Vatikan, Roma ya, terus Protestan dari Jerman, terus Calvinis juga Eropa, yang lain-lain kebanyakan dari US tuh datang gitu. Karena itu mereka tuh tidak menyembah Allah. Begitu masuk ke Indonesia jadinya ya gitu, karena LAI ini tidak merevisi yang tadi tuh, yang dari terjemahan Hindia Belanda, makanya jadi ribet sampai sekarang. Banyak umat Kristen yang pada saat mereka mengajar ya, bahkan berdebat nih sekarang. Iya, beralasan ya, dari Arab, Arab duluan menggunakan kata itu gitu loh. Umumnya kan begitu ya alasannya sekarang. Nah, itu udah cacat logika sebenarnya. Oke. Karena yang jadi patokan itu bukan Kristen Arab. Nah, kalau Kristen Arab menyembah Zeus, ya kan, mereka akan ngotot menyembah Zeus. Padahal yang jadi patokan adalah apa yang keluar dari mulutnya Yesus. Nah, itu udah dicatat sebenarnya, ada naskah-naskahnya. Cuman ya itu, karena dari kecil sudah terbiasa untuk menyembah Allah, nyanyi juga Allah gitu. Akhirnya mereka mempertahankan itu sampai sekarang. Nah, di ayat yang ini juga, di ayat yang kita soroti ini, Wahyu 1 ayat 8. Nah, ini juga termasuk di situ ada frasa Tuhan Allah, sehingga mereka tuh berpikir kalau Yesus itu adalah Allah. Konsepsinya itu bergeser ya, Do ya. Bukan digeser, maksudnya bergeser lah. Konsepsinya bergeser ya. Dari itu adalah proper name, ALLAH menjadi sesembahan gitu, atau Tuhan lah secara garis besar. Iya, jadi di abad 1 mana Yesus itu mengajar, dia itu nggak pernah mengucapkan sekalipun nama ini itu nggak pernah gitu. Yang dia ucapkan adalah Allah, karena dia di dalam sehari-harinya dia mengajar pakai bahasa Aramaik gitu. Kayak misalnya di Markus 12 ayat 29 ya, Shema Israel Maria Allahan Maria Kaku. Nah, itu kalau diterjemahkan dengan baik ke Indonesia, jadinya tuh dengarlah Israel ya, Maria Tuhan kita, Maria itu satu kesatuan. Nah, itu terjemahan yang paling pas ke dalam Indonesia. Tapi kan sama LAI jadinya Tuhan Allah, Tuhan kita Esa. Nah, itu jadi beda banget kan. Iya. Yesus nggak pernah menyebut, tapi sama LAI malah ditulis, sehingga orang Kristen berpikir, oh ini Yesus juga menyebut Allah itu. Nah, ini ada kesimpang siuran yang perlu diluruskan gitu. Cuma karena emang sekali lagi pendukungnya LAI juga kurang teredukasi,
diskusi ya sama bahasa Aramaik gitu ya, sama naskah kuno. Makanya mereka pada saat bersinggungan di dalam diskusi, mereka seakan-akan terserang imannya pada saat saya sajikan data ini gitu. Ini loh datanya, mereka nggak terima gitu. Seakan-akan saya menyerang mereka. Iya, beberapa kali saya juga lihat gitu. Ya sepertinya kayak yang Aldo bilang, seolah terserang gitu oleh statement-statement Aldo. Ya Pak Agus, silakan Pak Agus, gimana? Iya. Ya, ini Bang Aldo ini kan Kristen Assyria ya? Iya. Kristen Assyria itu berarti Irak atau Iran? Asal-usulnya dari Mesopotamia, sekarang ini di wilayah Irak. Irak ya? Ya. Kitab-kitab yang dipakai itu apa seperti kanon yang dipakai oleh Kristen secara umum? Mirip ya, mirip. Cuma kalau Kristen secara umum ya, kalau rekan-rekan itu download Alkitab ya dari aplikasi, itu kan cuma 66 ya, Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu sebenarnya adalah sebagian aja. Lukas? Enggak, maksudnya berbeda. Itu Protestan yang maksudnya Aldo itu. Iya, jadi kalau rekan-rekan jumlahin gitu ya, kitab PL sama kitab PB itu totalnya 66 dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu adalah sebagian saja dari kitab yang dikanon oleh Kristen kuno. Nah, Kristen kuno ini sendiri ya, itu ada yang mengkanon, ada yang 73, ada yang 74, ada yang 80 lebih, ada yang 90 gitu. Dan kitabnya ini terbagi dua, ada kitab kanon sama kitab apokrifa. Jadi totalnya semua tuh ada 100-an. Nah, kalau dari Assyria jumlahnya berapa, Dok? Kanon kami itu 74 ya. Terus ditambah yang apokrifa. Jadinya tuh ada 90 sampai 100. Nah, kalau teman-teman Protestan gitu ya, Calvinis, terus ada Reform, ada New Calvinis, ada Mormon, ada Advent, Saksi Yehova dan lain-lain. Itu mereka punya kitab cuma 66 aja. Jadi dipotong bagian dibuang. Jadi memang pengajarannya jadi berbeda di sini gitu. Oke. Pemotongan itu sorry ya, Dok. Pemotongannya ini ke PL atau ke PB atau kedua-duanya? Kebanyakan ke PL-nya. Tapi di PB juga ada. Kalau PB itu yang berkaitan sama apokrifa. Apokrifa itu artinya adalah kitab yang disembunyikan. Karena dulu itu kan nggak bicarakan apokrifa lah misalnya gitu. Bagian PB juga ada yang terpisah oleh disisihkan oleh mereka gitu. Nggak juga sih, dari Matius sampai Wahyu itu udah cukup lengkap ya. Oh sama lah ya kira-kira ya, diperkirakan sama lah ya. Diperkirakan sama, cuma gini ya rekan-rekan, kayak di dalam Muslim itu kan ada hadis sahih, terus ada kategori-kategorinya kan, gitu kan. Ya cuman kalau Muslim hadis bukan kitab suci. Betul, kan? Ya betul. Ini saya kasih analogi yang mirip lah, nggak sama, tapi mirip. Jadi itu kan hadis ya harus diterima gitu kan, mau yang sahih atau yang mendekati gitu kan, itu ada. Nah, kalau misalnya ada aliran Islam yang hanya memakai yang sahih aja terus yang lainnya dibuang, pasti kan itu dianggap berbeda gitu ya, betul nggak? Enggak. Harusnya kan begini, kalau di kami itu kan ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Lalu itu masih bisa, hasan aja masih bisa diterima gitu ya, masih bisa diterima. Nah, ketika doif itu lemah maksudnya, lemah itu bukan tidak terima, tapi itu tadi ngomongnya disembunyikan. Itu ada berapa? Gitu ya. Ada berapa kategori hadis? Banyak sekali. Jadi mutawatir, sahih, hasan, doif, ya udah langsung aja habis doif misalnya maudhu palsu gitu. Nah, kalau misalnya ada aliran Islam yang hanya pakai yang sahihnya saja, yang lainnya dianggap nggak kepake, dianggap itu pokoknya nggak dianggap lah, dianggap doif gitu semuanya. Doif ada doif, memang ada hadis doif, hadis lemah. Nah, iya, maksud saya kalau ada aliran Islam, ini kalau ya, yang menyatakan pakainya Quran dan hadis sahih aja, yang lainnya nggak dipakai. Nah, itu kan pasti berbeda dong sama Islam yang pada umumnya ada, tuh kan? Iya, oke lah, itu perumpamaan lah. Ini kan perumpamaan aja gitu. Iya. Realitanya nggak seperti itu. Di dalam kekristenan seperti itu, rekan-rekan. Jadi ini sebenarnya, ini kan Alkitab ini ada yang buat ya. Yang buat
adalah gereja-gereja yang tentunya ada sejak abad 1. Mereka yang menulis, mereka yang menyalin lagi sebelum itu hancur, lalu menerjemahkan. Nah, karena ini ada banyak kitab gitu kan, mereka harus pisahkan mana yang benar-benar ini kitab yang berasal dari ajaran Yesus, mana yang bukan gitu. Yang bukan itu ada yang bilang itu kitab gnostik ya, dan kitab-kitab yang lain. Ya harus dipisahkan. Nah, akhirnya terjadi kanonisasi. Itu mulai di abad 4. Nah, pada saat kanonisasi itu selesai, jadinya itu tadi saya bilang, kitab itu ada ratusan terbagi ya, ada yang kanon, ada yang apokrif. Ini semua ini ada satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Jadi apokrif ini istilahnya tuh mirip kayak hadis yang sahih itu, nggak bisa di doif. Yang doif itu. Jadi istilahnya kami itu kalau apokrif ya. Jadi gini, kalau apokrif itu yang disembunyikan karena memang ya isinya itu nggak ada kepastian. Gereja A yang bilang ini 90% ini benar ajaran dari Yesus, tapi gereja yang lain bilang nggak, 50% aja. Nah, karena ini ada perdebatan simpang siur ya, makanya ini udah deh nggak usah diajarkan kepada jemaat. Yang diajarkan kepada jemaat itu yang kanon aja nih gitu. Ada yang pakai kanon 73, ada yang pakai kanon 74, yang lain-lain gitu. Gitu. Nah, makanya yang apokrif ini yang mempelajari itu hanya imam-imam aja gitu. Nah, itu di PL kan tadi bilangnya. Terjadi di PL. Ya, yang apokripa itu baik yang ada di PL maupun yang di PB, apokripa yang disembunyikan. Oh, ada di PB. Ada. Kalau saudara ini perhatikan ya, kayak surat Barnabas ya. Bukan Injil Barnabas ya. Iya, betul. Iya, surat Barnabas, terus ada surat Gembala Hermas, kitab Tidake, terus ada Injil Protevangelion. Nah, itu macam-macam itu. Itu termasuk PB ya? Itu termasuk PB, tapi masuknya di apokripa. Iya, apokripa ya, apokripa. Gitu. Kalau yang kanon itu kan dipilih yang abad 1. Nah, yang abad 2 ini, kebanyakan itu semua dimasukin ke apokripa. Gitu. Nah, ini yang nggak diterima sama teman-teman dari Protestan. Oke, gereja-gereja modern ya. Bukan mereka nih yang membuat kitab. Mereka cuma beli kitab dari toko. Nah, sama mereka ya udah pakainya kanon yang 6-6 aja gitu, dan mereka anggap itu udah bisa, istilahnya udah bisa mewakili ajaran Yesus ya. Menurut kami silakan aja gitu kan. Tapi kalau mau belajar sejarah ya, mereka tuh akan tahu sebenarnya kalau gereja mereka ini bukan gereja yang membuat kitab, dan gereja yang membuat kitab itu pasti kitabnya jumlahnya lebih tebal dari mereka. Luar biasa. Ini seru sekali nih, Pak Agus, sebetulnya di dalam apa yang dibahas sama Aldo lah gitu ya. Nggak mau bahas terlalu mendalam. Artinya nggak mau menyebutkannya terlalu mendalam. Ini apa yang dibahas oleh Aldo lah. Ini sebetulnya luar biasa ini. Ini luar biasa ini sebetulnya, Pak Agus. Romo, gini, Injil yang disebut Injil itu kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ya, kan di Katolik, Protestan itu kan ada 4 ya. Nah, kalau di Assyria itu juga ada 4, Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, Romo. Iya, sama aja sih kalau Injil itu yang baku itu 4 ya. Oh, sampai yang disebut Injil itu tetap 4 ya? Nah, kan ya, begini, pertanyaannya begini, Romo. Pertanyaannya begini, kalau Assyria itu memang lepas dari kekristenan Barat ya, akan tetapi berarti pada saat pengkanonan Injil, 4 Injil itu tetap mengikuti dari Katolik gitu. Kalau tidak salah di abad keberapa, abad ke-4 ya mulai dikanonkan, atau abad ke-3? Abad ke-3 ya, mulai pengkanonan yang dari 4 gitu. Itu jadi, berarti mengacu ke sana gitu. Jadi kanon gereja-gereja yang ada di wilayah Romawi sama kami yang di wilayah Persia itu berbeda. Jadi yang saya sebutkan abad ke-4 atau 397, 398 di Kartago, Mesir, itu adalah kanon kitab suci yang gereja-gereja yang ada di wilayah Roma gitu. Nah, kalau kami ikut ke sana, dari Persia ikut, nanti sama bangsa Persia kami dibilang nih mata-mata. Makanya kami nggak ikut-ikutan. Itu semenjak
semenjak abad itu tuh udah dicurigai gitu. Jadi jangan sampai kami tuh sering bolak-balik gitu. Akhirnya pada tahun 409 itu emang udah ada dekrit itu dari pemerintahan Persia, emang ini harus berdiri mandiri, sehingga 40 kita memutuskan ada muktamar ya di Persia, di Irak sana, ini harus berdiri mandiri, terpisah dari gereja-gereja yang di Roma. Nah, semenjak saat itulah Assyria yang mulainya di Irak ini itu membuat kanon sendiri. Nah, kanonnya ini ya kebetulan mirip gitu sama yang ada di wilayah Roma ini itu. Hanya bedanya tuh kalau kami ini mempertahankan bahasa Aramaik yang Yesus pakai. Gini, oke lah, bahwa mengkanonkan sendiri. Akan tetapi saya melihatnya ada apa ya istilahnya kayak ketergantungan dari kanon. Karena ini harus diakui bahwa pengkanonan lebih dulu ada di Roma, kan? Kemudian baru mengkanon. Tapi sepertinya itu pengkanonan Injil yang ada di Assyria itu tetap mengacu atau katakan mengkiblati dari apa yang dikanonkan oleh Roma begitu. Atau ya silakan Om. Ya, kita dalam kanonisasi sebenarnya nggak mengikuti mereka yang ada di wilayah Roma ya. Bahkan ada perbedaan besar pada saat kita bicara sebenarnya kitab PB itu ditulis awalnya dalam bahasa apa. Nah, kami ya Assyria ini menjadi satu-satunya gereja dari banyak aliran yang bilang ini aslinya Aramaik. Itu kalau gereja-gereja kuno ya mereka tuh berpikir Matius saja yang aslinya Aramaik, yang lainnya ini Yunani sampai Wahyu. Gitu. Kalau kami bilang enggak, semuanya nih Aramaik gitu. Karena Yesus ini beraramaik aslinya dan murid-muridnya itu yang menulis itu adalah orang-orang Yahudi gitu. Nah, ini karena ini ditulis di abad 1 di mana jemaat itu masih kebanyakan orang-orang Yahudi juga gitu. Jadi yang namanya kabar baik itu diberitakan dulu sama orang Yahudi, baru nanti untuk pakai ke bangsa yang lain gitu. Nah, sama akademisi ya ini dibandingkan gitu. Sebenarnya yang mana yang benar, Aramaik ya atau Yunani atau memang campuran. Nah, ternyata begitu dibandingkan gitu. Ini yang benar adalah Aramaik. Jadi kami itu sebenarnya begitu ini ditulis awal gitu ya sama tangan penulis awalnya itu kan disalin terus, karena kami menyalinnya itu di dalam bahasa yang sama, di dalam bahasa Aramaik, lalu kami bawa itu ke daerah Irak, Mesopotamia sana gitu. Nah, terus kami salin terus gitu sampai akhirnya itu terkumpul ya banyak, dan akhirnya dikanon mana yang ini adalah ajaran yang menurut kami itu emang benar ya, mana yang enggak. Nah, kanonnya itu agak berbeda ya. Di dalam PL kita lebih banyak daripada PL-nya yang di Roma dan PL yang ada di Yahudi juga. Tapi kalau untuk PB ada 5 kitab terakhir termasuk Wahyu itu terlambat datang ke Mesopotamia. Jadi waktu kami salin, memang kami taunya itu Aramaik awalnya. Cuma ada di mana kitab itu akhirnya itu hilang gitu, hancur. Jadi kami nggak bisa mempertahankan lagi, dan yang 5 terakhir ini memang nilainya itu tidak setara sama yang lain gitu. 5 yang terakhir itu kalau saudara perhatikan itu di kitab PB ada 5 yang terakhir. Nah, itulah yang nggak ada di kitab kami sebenarnya. Tapi kami anggap itu kitab yang dihargai, ya, kitab apokrif, sehingga pada saat rekan-rekan nanti ini baca yang Aramaik di situ sebenarnya ada juga. Iya. Tapi kan gini, nggak tapi ya. Katakan, saya pernah membaca sebuah tulisan ya, kalau misalnya di Katolisitas atau apa ya, itu bahwa dalam pengkanonan 4 Injil itu menggunakan apa yang disebut dengan dalil atau katakan kekuasaan dari apa? Bukan pastor, apa namanya? Paus, kekuasaan Paus yang disebut dengan infallibility, ya, infabilitas itu di mana Paus ini tidak memiliki kesalahan, kalau salah ya. Mungkin bisa diluruskan itu bahwa infallibility atau infallibility itu gini. Jadi pokoknya ini dari sekian Injil
diambil oleh Paus itu, 4 Injil itu mana yang dipilih itu, dan dianggap bahwa yang dipilih itulah tidak salah. Jadi bukan merupakan hasil sebuah penelitian gitu. Menurut Romo gimana? Kalau yang saya pelajari ya, ada doktrin infabilitas yang dimiliki sama Paus. Itu baru muncul itu di abad 19. Oh, di abad-abad modern deh. Kalau enggak 18, 19. Ajaran itu baru muncul. Jadi itulah yang membuat akhirnya gereja Katolik sendiri yang tadinya banyak jadinya pecah gitu ya. Jadi banyak ada pecahannya kayak Old Catholic gitu ya dan yang lain-lain. Nah, sebelum itu ya kanonisasi itu terjadi kan. Seperti tadi saya bilang kanonisasi di wilayah Roma itu adanya mulainya itu 397 di Kartago, 397 398 sampai 413, abad 4 terakhir sampai abad 5 awal. Nah, ini ya terjadinya adalah seperti rapat biasa dikumpulin ya, kitab-kitab itu lalu dibicarakan satu persatu. Karena dulu tuh masalahnya gini, beda sama sekarang kan. Kalau kita nulis dokumen ya kita ketik sendiri ya di Word, lalu kita kirim pakai email. Misalnya saya kirim nih ke Pak Roy, ke Pak Agus gitu. Kan bapak-bapak tahu kan, oh ini yang ngirim dari Aldo ya, tanggal sekian. Terus ada kiriman lagi nih besoknya. Oh ini revisinya gitu kan. Oh ini file yang lain. Kan kelihatan. Kalau dulu itu nggak teknologi dokumentasinya kan sangat terbatas ya. Sehingga dulu tuh ada kitab-kitab yang memang ini siapa sih yang nulis gitu. Karena memang ya ada kitab seperti itu. Penulisnya itu tidak jelas, tapi isinya jelas. Isinya tuh diketahui, oh ini ajaran Yesus. Seperti kitab Ibrani, ya itu nggak ada kesepakatan itu siapa, Paulus atau Yakobus. Tapi karena ini aslinya adalah bahasa Aramaik ya, bahasa Ibrani pada saat itu, ya paling dua itu aja gitu. Kalau nggak Paulus ya si Yakobus ya, kepala jemaat orang-orang Yahudi di Yerusalem yang menulis itu. Tapi karena nggak ada kesepakatan ya udah dimasukkan aja dan semua juga tahu oh ini penulisnya ini masih tanda tanya gitu. Nah kalau kitab-kitab yang lain bisa tahu dari mana, yaitu mereka pelajari karena itu mereka ngobrolnya di abad 4 ya, mereka pelajari nih istilahnya bapak-bapak gereja atau ulama-ulama abad 1, abad 2, abad 3 yang menulis tafsiran-tafsiran ya, menulis sejarah gereja dan yang lain-lain. Nah dari situlah akhirnya tahu oh ini kitab yang ini nih kita kasih tahu, kita sebut aja kitab Matius karena penulisnya Matius nih. Dari mana tahu? Oh dari Origen, Bapak Origen di abad 2 yang menuliskan ini. Dari sini. Nah, akhirnya oke, ada kesepakatan ini disebut kitab Matius itu. Ini yang ini disebut kitab Lukas, Yohanes dan yang lain-lain. Iya. Itu sih. Ini saya dapat tulisannya itu ya. Itu yang menggunakan dogma infalibilitas Paus itu Paus Damasius I. Benar enggak, Romo? Di situ di tahun 38 lah, 380-an itu Paus mengkanonkan itu dengan asas infalibilitas gereja gitu. Saya baru tahu itu. Iya. Ini itu pasti itu dari Katolik ya. Iya, Katolisitas. Ini tak seren. Ya, Katolik emang meyakini semua ajaran mereka yang berasal dari magisterium itu nggak ada salahnya. Jadi itu selalu benar dan itu dikonfirmasi, istilahnya itu dibuat aturannya seperti itu, tidak ada yang meragukan lagi. Itu baru di abad 19 itu. Ini dia. Nah, ini sumbernya Katolisitas dong. Jadi ini websitenya Katolik. Iya, jaringannya yang kurang bagus di saya. Iya, nah ini infalibilitas gereja artinya adalah bla 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 bla. Iya, jadi di sini dikatakan bahwa salah satunya adalah Paus Damasius I dalam mengkanonkan Injil pada tahun 383. Itu salah satunya di sini. Itu yang saya nggak kelihatan tadi bagus. Iya. Webnya belum terbuka semua webnya. Oke. Iya, mereka ini buat konsili sendiri ya di kota Roma itu sebelum yang Kartago tadi yang saya bilang. Kartago itu 397. Nah, mereka ini sempat buat konsili sendiri 380 berapa gitu ya. Sama-sama di abad 4 itu. Nah, pada saat mereka selesai ya hasilnya itu sama seperti yang di 397 398 untuk kanonisasi
dari Injil ya, itu sama sebenarnya. Di Injil yang di kanon itu ada 4, hanya ya mereka ini punya perbedaan sama aliran Kristen yang lain. Jadi kalau aliran Kristen yang lain itu tidak menyatakan kalau pengajaran itu absolut. Nah, mereka berani mengajarkan itu absolut gitu. Jadi karena paus itu adalah wakil dari Yesus, itu tidak mungkin salah gitu. Nah, ini yang menyebabkan di dalam tubuh Katolik sendiri ya, pada saat konsili abad 19 itu akhirnya pecah gitu, karena memang meyakini ini selagi dia adalah manusia dia bisa salah gitu. Iya. Bisa diulang tadi, Aldo, agak terputus tadi. Apa yang di dalam manusia apa tadi? Jadi doktrin invibilitas di dalam ajaran Roma Katolik itu adalah doktrin satu-satunya milik Katolik yang menyatakan ya, gembala utama mereka yaitu Paus sebagai wakilnya Yesus di bumi tidak bisa salah. Gitu. Jadi kalau aliran Kristen yang lain ya, gembala itu bisa salah ya. Pemimpin itu bisa salah, makanya mesti rendah hati ya, pada saat dikritisi ternyata salah ya berani jujur gitu, oh ini pengajarannya salah gitu. Salah satu contoh kasus di mana sejarah gereja itu membuktikan paus itu salah yaitu pada saat masa-masa inkuisisi ya, di mana ini sebenarnya udah jadi sejarah umum ya, di mana orang yang memberontak itu malah dihukum mati, sebelum dihukum mati malah disiksa, ada yang dibakar hidup-hidup gitu kan. Terus kisahnya Galileo Galilei gitu kan, di mana gereja pada saat itu meyakini kalau matahari lah yang mengelilingi bumi. Nah, dengan adanya riset Kopernikus dan Galileo Galilei, ini ternyata sebaliknya gitu, bumi lah yang mengelilingi matahari sebenarnya. Nah, ini kan tadi karena ada riset seperti ini, si Galileo Galilei itu dijatuhi hukuman. Iya. Nah, akhirnya direvisi deh hukuman tersebut karena emang berkembangnya riset ya sejalan waktu. Akhirnya semua tahu kan, ini benar nih Galileo Galilei gitu. Jadi keputusan gereja menghukum dia itu ya gerejanya salah, berarti kan pausnya salah. Kalau pausnya salah, berarti kan doktrin ini nggak benar, doktrin invibilitas tadi. Iya. Gitu. Ini kelihatan Bang Arman ya. Tahun berapa, Pak Agus? Arman sekarang kelihatan ya. Iya kelihatan. Tahun berapa tadi, Pak Agus, doktrin itu, Aldo? Ini Paus Damasus 1 tahun 382. Contohnya adalah penetapan kanon kitab suci oleh Paus Damasus 1 tahun 382. Ini atas asas atau katakan dogma infalibilitas. Ya, tidak dapat infalibilitas atau tidak dapat salah. Jadi kira-kira sama dengan gini. Nah, sebenarnya dosen itu punya 2 ayat. Ada dua ayat tuh. Yang satu bahwa dosen tidak pernah salah. Nah, kemudian bagaimana kalau apabila dosen itu salah, maka kembali ke pasal 1. Dosen tidak pernah salah. Ya kira-kira gue ya. Tapi ini joki aja. Tapi ini dogma ya, dogma infalibilitas ini tadi Aldo menyebutkan deh tahunnya, tahun berapa, Dok? 1870. Tapi ini tahun 19 maksudnya, jadi tahun 1800-an. 1900. Iya. Makanya ini mesti hati-hati kalau kita baca website seperti ini. Ini kan klaim dari alirannya aja gitu. Kalau seakan-akan ini ajaran infabilitas itu sudah ada di abad 4 ya kan. Tapi sebenarnya doktrin infabilitas itu baru ada 1870 gitu. Coba diklik aja di Google ya, infabilitas. Infalibilitas. Ya, itu baru ada di 1870. Ini di sini langsung dia contoh penetapan kanon oleh yang halaman depan ya, yang ini Bang, larangan tanah siap. Oh iya, untuk kanan itu mulai 382 kan gitu. Betul. Infalibilitas itu di kapan itu jadi peraturan gitu loh? Enggak, ini dalam katolisitas ini artinya sudah dari awal-awal. Iya. Oh, tapi tetapkan mundur kepada tahun kanan. Tapi nggak tahu, gini, Romo mengatakan dari abad 19, nggak tahu ya. Kalau abad 9, abad berapa tadi? 19 ya? 19. Iya. Coba atau hanya istilahnya saja, istilahnya infabilitas itu
infalibilitas itu istilahnya baru muncul gitu. Akan tetapi dogma ini sudah ada dari Paus sebagai penerus Rasul Petrus, para uskup sebagai penerus para rasul. Ketika Paus atau rasul, artinya gereja kuasa tak dapat salah ada pada. Nah, ini yang kuasa tak dapat salah ada pada yang tadi Romo ceritakan ya. Paus sebagai penerus rasul, Paus sebagai penerus para rasul dalam persatuan dengan Paus, ketika Paus atau para uskup dalam persatuan dengan Paus bersama memberikan pengajaran dalam hal iman dan moral untuk dipegang secara pasti dan absolut. Artinya kira-kira kayak apa Bang Arman? Muktamar apa itu? Kalau tarjih ya, kalau di Muhammadiyah itu tarjih gitu ya. Atau anunya MUI itu apa? Fatwa MUI. Ya, ini kira-kira yang termasuk dalam hal infalibilitas. Iya. Nah, fatwa infabilitas itu baru ada 1870 sebenarnya. Nah, gitu tuh. Itu yang saya tanyakan tadi tuh, Pak Gus. Nah, makanya gini, kalau kita mesti hati-hati ini. Kalau pada saat kita baca ajaran dalam suatu website ya, itu kan ada klaim-klaim internal dari aliran tersebut ya. Nah, datanya itu mesti kita compare, benar nggak sih? Kalau aliran itu kan kadang terlalu berlebihan ya, hiperbola dalam menyatakan suatu data. Jadi seakan-akan, ini doktrin infabilitas ini sudah ada di abad 4. Nah, kita mesti compare, benar nggak gitu. Betul, hiperbola itu bentuknya. Makanya kita mesti cek sama data sejarah gitu yang memang diakui secara umum. Ini sumber-sumbernya ya. Ini anunya. Romo Pembimbing, Profesor Dr. PS Mardian. Begini Pak Agus, itu doktrin itu ditetapkan menjadi hal itu ditetapkan menjadi doktrin tahun berapa gitu loh. Iya, ini fatwanya itu tahun berapa. Nah, kita masih bisa lihat kalau ini kan istilahnya, nah itu tuh. Itu tuh tadi di bawah lagi. Nah, 1854 tuh menyatakan contoh pengajaran ex katedra ini adalah ketika Paus Pius. Nah, ini hanya perkembangannya loh Bang Arman. Artinya doktrin infalibilitas ini sudah ada, akan tetapi produknya ini kemudian per tahun atau misalkan mencontohkan dengan produk ini misalkan. Contoh pengajaran ex katedra ini adalah ketika Paus Pius menyatakan dogma Maria dikandung tanpa noda, itu baru tahun 1854 kan. Nih aku dapat ya. Lihat nih, aku dapat nih Pak. Yeah. Saya dapat. Oke. Dari sumber mana itu Pak? Di share aja. Wiki tapi. Oh, Wiki. Boleh lah. Wiki. Ya, itu Konsili Vatikan I. Kita tergantung referensinya. Nanti Wiki biasanya akan ada yang bagus akan menyimpan referensi. Oh ya udah. Bentar. Saya lihat referensinya kalau Wiki ini. Ada referensi. Oh, boleh lah. Coba tunjukkan aja. Tunggu. Saya sorot dulu ya. Jadi ini kecil ini soal tulisannya. Nih, oke. Ini. Nah ini. Doktrin ini didefinisikan secara dogmatis dalam Konsili Vatikan pertama tahun 1870. Ya kan? Secara dogmatis, didefinisikan secara dogmatis. Gitu. Artinya sudah jadi bahwa diteorikan lah katakan gitu Bang Arman. Atau kemudian dijadikan sebuah buku fatwa. Ini fatwa ini. Atau difatwakan gitu. Akan tetapi fatwa ini tidak mengikat semua aliran Kristen, hanya mengikat kepada Katolik aja. Loh iya dong, kan Paus hanya di Katolik kan? Iya. Nah, pada saat ini ya kalau saudara-saudara tahu ceritanya, ini kan Katolik tadinya kan luas banget, itu banyak gitu. Nah di Eropa ini pecah gara-gara doktrin ini, karena banyak yang meyakini Paus sendiri bisa salah. Buktinya udah ada ya. Buktinya itu yang tadi saya bilang gitu kan, apakah benar gitu pada saat berbeda ajaran terus yang sesat itu dibunuh-bunuhin. Nah ini kan salah gitu. Terus ini dia bilang begini, Galileo. Dalam praktiknya para Paus sangat jarang, ini yang paragraf berikutnya ya, para Paus sangat jarang menggunakan kekuasaan infalibilitas ini, tetapi hanya mendasarkan diri pada suatu pemikiran bahwa gereja menerima badan kepausan sebagai pihak penguasa yang memutuskan hal-hal yang diterima sebagai iman resmi gereja. Semenjak deklarasi resmi mengenai infalibilitas kepausan dalam Konsili Vatikan pertama tahun 1870,
Kekuasaan ini hanya pernah digunakan sekali ex cathedra pada tahun 1950 ketika Paus Pius ke-12 menyatakan bahwa diangkatnya Maria ke surga menjadi bagian iman umat Katolik Roma. Iya, intinya kalau misalnya saya paus ya, Heeh. ada perdebatan nih tentang suatu ajaran. Terus karena saya paus, saya memilih yang benar tuh yang A. Misalnya ada A, B, C, D, E. Ada 5 nih. Karena saya paus, saya bilang yang A, yang benar. Nah, semuanya ngikutin karena ada ajaran, ada fatwa ini. Gitu. Nah, inilah yang apa istilahnya tidak didukung oleh semua rohaniawan Katolik. Apalagi di luar Katolik. Ya nggak bakal didukung ini. Ini Paus sekalipun ini mulai bisa lahirnya salah. Protestan tahun ini? Enggak lah ya. Enggak, Protestan itu sebelumnya, Sebelumnya. ya, abad 16 Iya. gitu. Dan di dalam gereja-gereja rasuli memang kan ada yang besar kan, selain Katolik ada juga Ortodok. Ortodok terbagi dua, Timur sama Oriental. Nah, Timur sama Oriental ini tidak terikat sama muktamarnya Katolik ini. Jadi kalau dia klaim, wah Paus nggak bisa salah. Dia kalau yang Oriental bilang salah ya salah, nggak diakui. Ya, gimana, Dok? Tadi Ortodok terbagi dua, Timur dan Oriental. Kalau ketika Katolik mengeluarkan fatwa lah, misalnya gitu, Nggak kalau mengikat. tidak mengikat ya, Oriental bilang salah ya salah gitu ya, maksudnya. Iya, jadi yang namanya gereja-gereja yang membuat Alkitab, gereja kuno ya, itu ada 3 kalau dibikin garis besarnya ya. Iya. Ada Katolik, ada Ortodok, dan ada gereja Asiria kami. Cuma 3 ini doang nih gitu. Nah, yang membuat Bible gitu. Yang membuat Bible. Berarti mengkanonkan juga? Iya. Tadinya kan banyak gitu. Nah, yang milih-milih dijadikan satu, nah, di kanon. Nah, itu 3 ini nih ya. Katolik, Ortodok, jadi gini sama Pak Agus. Tadi Iya. Pak Agus bertanya bahwa empat gospel itu apakah kanonnya itu dari Roma kemudian ditarik lagi ke Assyria, baru ditulis kembali ke bahasa Assyria. Ternyata tidak nih, kata Aldo, bahwa Assyria juga termasuk kelompok yang mengkanonkan ya, Dok ya tadi ya. Iya. Salah satu dari 3 yang mengkanonkan kan gitu. Mengkanonkan maksudnya ikut mengkanon, akan tetapi kan gini, Romo kan mengatakan bahwa pengkanonan itu dari Roma, kemudian Assyria ini kemudian melakukan kanon sendiri, akan tetapi pasca Roma mengkanonkan begitu. Artinya ada potensi bahwa sementara dalam pengkanonan Injil menurut Barat Roma ini adalah menggunakan dogma infalibilitas. Nggak usah begitu. Ikut dalam kanonisasinya Roma gitu loh. Iya, tetapi kalau mengikuti kanonisasi Roma secara otomatis berarti menggunakan asas infalibilitas. Gitu. Arahnya ke situ ya. Otomatis ya. Artinya tidak melalui proses atau metode yang berbeda gitu loh, Bang. Oke, begini maksudnya, Dok. Mungkin ngikut nanti kemudian dikompil ulang di Assyria atau bagaimana, Dok? Ini kan kami betul-betul nggak tahu nih. Ditambahin saja gitu. Kami kan betul-betul nggak tahu, makanya bertanya nih, Dok. Silakan, Dok. Jadi kalau yang Assyria, kami meyakininya kami bawa sendiri itu semua yang Aramaik gitu, yang hasil tulisan tangan dari para penulis awalnya di abad 1 itu kami salin-salin dalam Aramaik, lalu kami bawa nih ke Irak, terus kami salin-salin terus gitu. Namun, baru di abad 5. Mungkin ini bisa off the record ya, bahwa kenapa tetap sama jumlah 4 gospel itu, Dok? Ya karena memang begitu diteliti ya, 4 itu memang yang paling mendekati ajaran Yesus dibandingkan sama yang lainnya. Ada yang lain kan? Misalnya Thomas gitu, Thomas. Iya. Kenapa nggak berbeda dengan Roma gitu? Ya, kalau saya jelaskan bisa panjang ini. Iya, intinya dipersingkat. Iya, intinya itu jauh berbeda nih, kayak Thomas itu ya. Itu cuma logia, istilahnya hanya perkataan-perkataan tanpa ada narasi. Kalau di Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan ada Yesus, ada silsilahnya, terus ada Yesus berjalan kemana, Yesus ketemu sama siapa, baru nanti ngomong gitu kan.
Oh, jadi alasannya berbeda gitu Pak Agus, maksudnya. Misalnya dia dalam tidak mengikut sertakan yang dianggap tidak pantas masuk sebagai gospel, alasannya berbeda gitu. Begitu ya, Dok ya? Atau gini. Setiap kitab itu kan dikaji kan. Makanya yang namanya kanonisasi ini bisa sampai bertahun-tahun. Itu karena satu kitab dikaji gitu. Nah, alasan satu kitab ini tidak masuk kanon sama kitab yang lain itu bisa beda-beda. Ortodoks sendiri juga 4 kan ya? Ortodoks juga 4. Ortodoks sama Katolik ya, itu ada di wilayah Romawi kan. Iya. Nah, mereka ini kitab PL-nya aja beda. Kalau kitab PL-nya si Ortodoks itu lebih banyak. Ya, terus kitab apokrifanya juga lebih banyak. Itu apokrifa yang PL atau PB? Dua-duanya. Keseluruhan bagus. Kalau bisa disebutkan Romo, misalkan yang apokrifanya itu apokrifa yang mana? Gini, apokrifanya Roma sama apokrifanya Ortodok beda jumlahnya, Dok? Beda tuh, Pak. Banyakan yang Ortodok. Enggak, apokrifanya. Iya. Apokrifanya banyakan yang Ortodok, PL-nya banyakan yang Ortodok gitu ya, Dok? Iya. Tuh, Pak, beda Pak Gus. Bukan, di PB-nya ini, di Perjanjian Baru ini kan contoh bahwa Injil ini kan banyak, ada 40-an lah Injil. Itu diantaranya yang menurut apokrifa artinya yang tersembunyi tapi boleh dibaca tidak oleh jemaat itu? Jemaat itu baru bisa baca itu di abad 16 ya. Kalau dulu ya sebelumnya itu hanya dibaca sama rohaniawan. Nah, baru jemaat datang itu mendengarkan pengajaran gitu. Dulu tuh seperti itu. Iya. Nah, kenapa abad 16? Karena abad 15 Johannes Gutenberg ya itu membuat mesin cetak pertama. Ini ada jemaat Katolik nih yang buat. Makanya dicetaklah itu Bible itu di abad 16 lalu disebarluaskan ke pertama-tama ke bangsawan dulu, baru nanti ke masyarakat yang lain. Romo, dari abad ke-8 ini kita sapa dulu, ada Mbak Kirana, barangkali ada yang minat. Assalamualaikum Mbak Kirana, ada Mbak Musafir Jalanan ini, Mbak Yanti, ada barangkali mau nimbrung, silakan. Malu lah perempuan ini. Ada juga Mas Bambang, Bang Dika. Kalau Aldo ini bukan debat ini kita nih. Nah, kita bisa. Kalah, kita ngobrol dari tadi nih kita. Mbak Kirana ini timbul tenggelam, makanya saya sapa itu mungkin setelah open mic mungkin sudah langsung nyangkut gitu. Tadi itu loncat Tapi anyway ya, Dok, benar-benar loh ini satu yang dahsyat loh ini sebetulnya dalam kekristenan nih. Dahsyat sekali, saya baru ngeh gitu bahwa jumlah kitab beda, lalu apokrifanya juga beda gitu loh. Sesuatu yang itu gimana dong? Ini Bang Arman, yang tadi mau saya tanya, kan abad 8 baru dibuka ya, apokrifa boleh baca oleh Pak. Akan tetapi yang saat ini beredar itu ada enggak, Romo? Kalau sekarang ini udah bisa nggak ada istilahnya apokrifa lagi, karena apokrifa itu kan istilahnya disembunyikan dari jemaat. Nah, kalau sekarang zaman internet semuanya udah terbuka. Nah, rekan-rekan sendiri yang non Kristen sendiri bisa udah mengaksesnya. Artinya terbuka dengan sendirinya atau tidak? Iya. Masih tidak diizinkan, tapi terbuka dengan sendirinya. Iya, terbuka sudah bukan apokrifa ya, bukan rahasia lagi ya? Ya, masih dikategorikan apokrifa, cuma istilahnya udah nggak bisa disimpan aja gitu kan. Kalau rekan-rekan baca di website Early Christian Writing. Jadi ini Pak Agus, jadi hadis doif. Bukan apokrifa yang bocor. Kalau hadis doif boleh dibaca, Dok, boleh. Kan tapi bocor juga akhirnya. Iya. Jangan sampai perumpamaan ini, Bang Aldo. Nah, sepandai-pandainya menyimpan durian akan tercium juga gitu. Ya pasti kalau durian mah. Jangan bangke ya. Nggak ada yang muntah. Gua muntah kalau cium durian. Iya. Kalau rekan-rekan baca ya earlychristianwriting.org ya. Nah, itu semua tuh dari abad 1 sampai 4 itu ada 200 sekian kitab itu udah diposting di dalam bahasa Inggris. Nah, di situ sejarahnya juga ada. Jadi kitab-kitab kuno ya, naskahnya itu ada di abad berapa gitu. Nah, itu ada tuh di situ terjemahan dari akademisi. Romo, kayaknya ada semacam antipati terhadap jemaat itu
terhadap kitab-kitab apokrifa gitu. Itu contoh baru ditunjukkan kitab apokrifa satu langsung itu kitab palsu. Ya seolah-olah bahwa dalam pengkanonan itu adalah yang asli itu yang 4 itu. Nah, padahal tadi Romo katakan bukan karena itu ya Romo. Kira-kira gimana? Sekali lagi kalau namanya kitab dimasukkan ke dalam apokrif atau dimasukkan ke dalam misalnya ke gnostik, itu ada alasannya masing-masing ya. Ada alasannya. Jadi bisa aja alasannya berbeda satu sama lain, satu gereja sama yang lain itu alasannya beda gitu. Arti tidak sepakat ya. Alasannya jadi, tadi yang alasannya saya bilang itu tadi. Alasannya beda-beda itu. Kenapa? Beda-beda. Ini kita kalau yang kanon 4 itu seragam ya. Semua Kristen itu seragam. Iya, alasannya kan yang berbeda, Dok. Tapi kalau misalnya kenapa Injil Thomas itu nggak masuk ya, nggak masuk ke apokrif. Nah, ada Injil Thomas yang dimasukkan, kayak kami nih memasukkan Injil Thomas itu ke dalam apokrifa, tapi ada yang memasukkan itu ke ini ke gnostik gitu. Kalau gnostik ini udah bisa dibilang sesat lah, kayak doif gitu, lemah atau ya pokoknya sesat lah gitu kalau di dalam Kristen ya. Maudu samanya. Maudu. Nah, palsu gitu. Palsu. Nah, kalau ini nggak bisa dibilang palsu. Ini bisa dibilang berbeda sama ajaran Yesus gitu. Jadi kita anggapnya ini udah menyimpang. Iya. Nah, kalau kami bilang yang Asiria, Injil Thomas, terus kisah Rasul Thomas itu masuk ke dalam apokrifa gitu. Nah, ini ada perbedaan itu kan satu sama lain. Makanya di dalam kita memahami kenapa ada perbedaan seperti ini, kita harus lihat juga ya konteks sejarah pada saat itu. Oh, ternyata ini kan kita bicarakan dokumen kuno. Emang ada yang masukin ke bukan apokrifa, bukan gnostik, masuk ke dalam canon gitu? Enggak, masuknya Thomas, itu ke gnostik. Injil Thomas. Iya, Injil Thomas itu dimasukkan sama ortodoks itu ke dalam gnostik. Palsu kalau gnostik dongeng. Nggak ada yang masuk kanon kan? Kalau gnostik tidak mungkin masuk kanon. Enggak, maksudnya Injil Thomas ini tidak ada yang masukkan ke kanon kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau dikelompokkan dalam gnostik tuh. Contohnya aja Injil masa kecil Yesus ya Romo ya. Nah itu juga. Itu dianggapnya gnostik gitu, karena di sana Yesus bisa gitu kan? Yesus bisa membuat mainan dari burung, mainan burung dari tanah liat, kemudian dihidupkan. Itu menurut Kristen itu salah satu faktor gnostiknya ada di situ. Oleh Katolik, Ortodok atau Asiria. Tadi kan Aldo. Nah ya. Itu pandangan Asiria gimana, Rob? Sama, itu juga gnostik itu. Gnostik. Itu bukan di kanon ya. Nah, di dalam apokrifa sendiri ya, ini kan disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena memang ada misalnya nih Asiria bilang ini Injil Protevangelion itu 90% benar sesuai dengan ajaran Yesus. Tapi ada yang bilang ini enggak, ini cuma 50%. Nah, sisanya itu tuh bisa dibilang itu melenceng ya. Ada yang bilang itu gnostik lah, ada bilang itu ambigu ya, perlu dipertanyakan lagi gitu. Nah, makanya kitab-kitab yang istilahnya ini meragukan ini dimasukkan ke dalam kategori apokrifa. Tapi kalau ada satu kitab yang full semuanya disebut itu adalah gnostik, nah ini ajaran yang beda ini. Gnostik itu campuran antara ajaran Mesir ya sama ajaran Yesus. Nah, jadi itu gnostik itu. Mesir maksudnya apa? Pagan Mesir. Pagan Mesir atau bagaimana? Ya, di abad 1 itu ada namanya seorang pria namanya Magnus ya. Nah, dia ini seorang keturunan dia ini pelestari ajaran Mesir kuno yang masih terkait sama ajaran kayak mistik ya, tapi mistik yang istilahnya itu berbeda lah gitu, mistiknya sama ajaran Yesus gitu. Nah, inilah yang membuat begitu kita baca ya ajaran buku-buku gnostik ini ya, itu misalnya ada dua Tuhan ya, Tuhan yang baik sama Tuhan yang jahat gitu. Nah, Tuhan yang jahat inilah yang menguasai alam semesta ini gitu. Nah, mistiknya jadi berbeda kan gitu sama ajaran Yesus sendiri yang menyatakan kalau yang namanya Tuhan itu pure, Tuhan itu kasih gitu. Nah, ini kalau dibaca ya kitab gnostik itu ya, ini mistiknya itu sama
sama semuanya, sehingga bisa digolongkan, oh ini berbeda ajaran sama ajaran Yesus gitu. Tapi memang ya di situ ada kata-kata Yesus juga ya, di situ juga ada tokoh-tokoh yang ada di dalam sejarahnya Yesus gitu, sehingga ini memang bisa dibilang mirip itu. Oke. Romo, begini. Ini justru yang unik menurut saya sampai sekarang ini, bahwa Injil apokrifa ini betul-betul mungkin hanya di dunia internet saja ya. Kalau di dalam dunia real gitu ya, atau luring itu, Injil-Injil apokrifa itu tidak banyak yang beredar gitu. Artinya kesannya masih diapokrifakan. Perbandingannya kan begini ya. Menurut ini dalam analisa saya saja, bahwa kita untuk mengetahui sesuatu yang baik ya harus ada pengetahuan buruk juga gitu kan. Anak, jangan nakal, berbuatlah baik gitu kan. Nakal itu seperti apa? Nah, nakal itu begini. Baik, berbuat baik itu begini ya. Artinya ini mohon maaf, hanya masih sebuah perbandingan saja. Kalau di dalam Islam, hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis mauquf dan sebagainya, dan kemudian hadis hasan, hadis sahih, mutawatir itu kan dilempar bebas ke pasar gitu. Nah, tapi kenapa Kristen tidak melakukan itu di dalam hal pengajarannya secara umum gitu? Kira-kira gimana, Rom? Kalau di Indonesia ini kan kebanyakan adalah Kristen modern, makanya nggak pada saat diskusi lintas agama ya, ini yang apokrifa ini nggak banyak dimunculkan gitu. Itu emang udah ada di dalam ajaran mereka, yang mereka berpikir back to Bible ya, sola scriptura. Ya, itu udah kayak sahadatnya mereka lah gitu. Kitabnya hanya 66, nggak boleh ada 67, 68, 69, itu udah nggak boleh. Yang ada adalah 66 aja. Nah, 66 inilah yang ditafsirkan macam-macam gitu. Akhirnya terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, di Indonesia dari 342 aliran ini, kekristenan Protestan kan banyak. Nah, mereka inilah yang mengadopsi ajaran yang sola scriptura tadi, yang 66 kitab aja gitu. Kalau di luar negeri ya, nah banyak itu gereja-gereja kuno. Banyak di Australia ada, ya di Asia aja tuh. Asia kayak di Filipina itu kan, selain Katolik, Ortodok, dan ada gereja Assyria juga ada di sana gitu. Nah, pada saat diskusi lintas agama, lintas aliran, apokrifa ini akan dibicarakan. Tapi kalau kita teman-teman Muslim diskusi di sini di Indonesia ya, sama banyak rohaniawan Kristen, itu saya perhatikan memang karena mereka ini adalah gereja-gereja modern, akhirnya mereka nggak mengangkat yang apokrifa ini gitu. Iya. Jadi gereja modern malah semakin tertutup gitu maksudnya, Romo ya? Semakin menciutkan kitab ya. Yeah. Tadi adanya ratusan ya, jadi sisa 66 aja. Itu yang 66 inilah yang karena kekurangan data, yang 100 itu aja, itu sebenarnya ajaran Yesus itu lebih dari itu gitu. Tapi yang bisa dibukukan ya taruhlah 100. Di Markus kan jelas dikatakan. Nah, sama mereka diciutkan lagi jadi 66 gitu kan. Jadi jadi terbatas banget gitu kan pengajaran ajaran Yesus. Nah, ini yang membuat akhirnya pada saat diskusi kan nggak muncul nih kitab apokrifanya. Tapi nggak bisa dibilang kalau apokrifa itu disembunyikan terus. Karena ini sebenarnya bisa diakses dengan mudah gitu. Tinggal untuk saat ini. Iya, akses aja di biasanya gini, Romo, semakin disembunyikan, semakin penasaran. Ya betul. Iya. Sekarang udah nggak perlu lagi, sekarang udah ada kok gitu kan. Nggak, selain dari Assyria, itu teks aslinya ada nggak sih, Dok? Teks aslinya ada kok. Nah itu dia nih, kalau kita bicara sama gereja yang membuat kitab, itu ada naskah-naskah yang kami pelihara. Kayak gereja saya sendiri nih, di Australia itu ada museum. Kalau Assyria saya ya sedikit banyak saya ada tahu lah gitu. Ada teks. Katolik ada ya. Nah, kalau Katolik itu bahkan yang lebih besar, karena emang perpustakaan di Vatikan itulah yang istilahnya itu yang punya menyimpan lebih banyak naskah daripada gereja-gereja yang lain. Gitu. Nah, terus kemudian yang masuk misalnya
misalnya contohnya ke Indonesia gitu ya, itu diterjemahkan kan? Iya. Dari teks itu atau dari mana? Kalau masuk ke Indonesia itu mulanya itu yang di Hindia Belanda waktu sebelum Indonesia, ya itu dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda itu terjemahan dari yang Yunani. Yang Jadi sekarang dari ini, Yunani. yang sekarang ini LAI Yang lah sekarang, pokoknya. nah kalau yang LAI ini klaimnya mereka itu berasal PL-nya itu dari Masoretik Yahudi. Nah PB-nya dari Yunani. Cuma nggak jelas. PB Yunani kan banyak naskah kompilasinya ada banyak juga. Tapi mereka itu nggak memperjelas itu. Intinya mereka dari PB Yunani aja gitu. Oh, artinya PL-nya itu dari Masoretik, berarti bukan yang dari Katolik dong? Bukan. Nah ini dia anehnya ajaran Kristen modern ya. Jadi gini ceritanya ya, yang namanya Kristen. LAI itu Kristen modern gitu, Dok? Modern. Oh, modern itu. I see. Iya. Jadi gini, yang namanya Kristen kuno ya, yang membuat label itu kan mereka punya, kalau yang Yunani mereka punya PL Yunani sama PB Yunani gitu kan. Yang Septuaginta itu PL-nya gitu kan. Nah mereka salin gitu kan naskahnya, terus mereka simpen gitu kan di gereja-gereja mereka. PB-nya juga demikian. Nah kalau yang kami salin yang Aramaiknya kami simpen di gereja kami. Tapi karena ini dulu nggak ada pengawet naskah, makanya kan hancur gitu kan. Nah yang ada adalah ya yang naskah modern gitu kan sekarang ini gitu. Nah kalau gereja yang di Indonesia, yang gereja modern, mereka mana punya naskah, mereka cuma download aja, mereka beli dari toko, download gitu kan. Itu berarti yang dari Yunani itu terhenti sampai Hindia Belanda, sampai era Hindia Belanda aja. Iya, jadi kalau kita baca sejarah di Indonesia, yang di Indonesia nih, Sebentar, Bang Arman. Sebentar, saya mau pamit. Saya pamit dulu, Romo. Nanti sebenarnya kemarin pas malam minggu kita lanjut, Romo ya. Asik obrolan-obrolan gini. Enak nih kalau ngobrol sama Aldo gini. Aku juga mau pamit. Oh iya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh.